Presentasi Database Manajemen Sistem dengan judul yaitu Analisis Kualitas Skema Basis Data dari aplikasi stok material di toko bangunan Klasmen. Dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Emma Utami, SSI, MKOM. Tim kami terdiri dari Nur Hidayat, Putra Utama Eka Sakti, Ferat Kristanto, Ida Syifaur Rahmah, Lulu Zakia, dan Khalida Zia Abidin. Pertama, kita akan membahas mengenai kualitas skema basis data. Kita tahu bahwa semua sektor bisnis pasti membutuhkan peran basis data di dalam sistem informasi mereka. Basis data ini berperan dalam pengelolaan data untuk membantu dalam pengambilan sebuah keputusan. Basis data yang baik adalah basis data yang mampu menjamin keamanan maupun integritas data dan mampu memenuhi kebutuhan berbagai informasi bagi para penggunanya, baik untuk saat ini maupun untuk masa mendatang. Selanjutnya, agar terwujud sebuah skema basis data yang baik, maka perlu dilakukan sebuah cara untuk menjaga data yang ada dari sebuah kesalahan dalam pengelolaan data yang dapat berakibat fatal. Dengan menggunakan meta model, penelitian Olaf Harden di tahun 2001 telah berhasil mendefinisikan dan mengukur aspek-aspek kualitas skema basis data berorientasi objek yang terdiri dari 9 aspek. Mengapa penelitian ini penting? Karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas database yang digunakan pada aplikasi stok material toko bangunan Klasmen. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa rekomendasi alternatif solusi bagi pengelola bisnis agar mampu memenuhi kebutuhan berbagai informasi dan data bagi para penggunanya, baik untuk saat ini maupun untuk masa mendatang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 9 aspek dan kriteria dalam merancang database yang berkualitas. Dengan menggunakan meta model, penelitian Olaf Harden yang dilakukan pada tahun 2001 telah berhasil mendefinisikan dan mengukur aspek-aspek kualitas skema berorientasi objek suatu database, dan tentunya mengusulkan sebuah proses untuk melakukan tinjauan dan pengukuran aspek kualitas skema suatu database itu. Aspek-aspek yang relevan untuk pengukuran skema suatu database yang dimaksud meliputi 9 kriteria atau aspek, yaitu kebenaran, konsistensi, relevansi, jangkauan tingkat detail, kelengkapan, minimalitas, kemampuan untuk diintegrasikan, dan yang terakhir, kemampuan untuk dibaca. Oke, kita langsung saja mulai yang pertama, yaitu ada aspek kebenaran. Aspek kebenaran ini merupakan aspek teknik. Ia mempunyai kriteria dapat dibuktikan atau diuji secara teknis pada database yang hendak diuji. Aspek kebenaran akan membuktikan apakah semua komponen telah dimodelkan secara baik dan benar sesuai dengan kebutuhan sistem atau tidak. Aspek kebenaran digunakan untuk mengukur semua perancangan database sistem seperti constraint atau batasan dalam melakukan filter data pada tabel sehingga ada jaminan bahwa data yang diinputkan merupakan data yang benar. Lanjut lagi yang kedua, yaitu ada aspek konsistensi. Menurut Olaf Harden, penelitian tahun 2001 melakukan penelitian tentang aspek kualitas yang baik, salah satunya yaitu ada aspek konsistensi. Aspek konsistensi mempunyai kriteria dapat dibuktikan atau diuji secara teknis pada database yang hendak diuji. Aspek konsistensi akan membuktikan apakah rancangan dapat diterima dan sesuai dengan keinginan pengguna sistem dengan cara menganalisis konsistensi setiap komponen pada database. Konsistensi data maupun tabel dalam suatu database merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan demi tercapainya kualitas database yang baik.
Pada aspek ini atau aspek konsistensi, adanya data yang sama pada suatu tabel atau tabel lainnya merupakan hal yang tidak diperbolehkan karena mengakibatkan pemborosan media penyimpanan pada database. Kita lanjut lagi, yang ketiga ada aspek relevansi. Aspek relevansi ini merupakan aspek yang dapat dibuktikan atau diuji secara teknis juga pada database yang hendak diuji. Aspek ini digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antar tabel yang ada di database itu sudah memiliki relasi yang sesuai atau tidak. Aspek ini menguji skema basis data yang relevan, baik pada setiap tabel, relasi, maupun relasi antar tabel itu sendiri. Next, yang keempat ada jangkauan atau scope. Seberapa luas sih jangkauan skema database ini? Apakah jangkauan skema telah sesuai dengan kebutuhan pengguna? Aspek jangkauan ini tentunya penting untuk mengetahui apakah skema dapat diterima oleh pengguna atau tidak. Lingkup skema bersifat relatif mengacu pada tujuan proyeknya itu sendiri. Pengukurannya biasanya dilakukan menggunakan kepakaran untuk menentukan seluruh kebutuhan proyek dan membandingkannya dengan skema-skema yang lain. Next, yang kelima ada tingkat detail. Tentunya seberapa detail skema database ini. Apakah tingkat detail skema ini telah sesuai? Aspek ini juga pastinya penting untuk mengetahui apakah skema ini diterima oleh pengguna atau tidak. Lanjut lagi, yang keenam ada aspek kelengkapan. Kriteria kelengkapan adalah penilaian rangsangan basis data terhadap kelengkapan data-data yang dibutuhkan. Aspek ini penting untuk mengetahui apakah rangsangan basis data dapat diterima oleh pengguna atau tidak. Pengukurannya dapat dilakukan dari aspek jangkauan dan tingkat detail itu sendiri. Lanjut lagi kita ke aspek yang ketujuh, yaitu aspek minimalitas. Suatu database dikatakan minimalis dengan menggunakan database mengambil informasi yang dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Database memiliki kemampuan dalam mengelompokkan, mengurutkan, bahkan menghitung matematika. Suatu skema dikatakan minimalitas jika perancangannya benar dan penyajian informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Selain itu, penggunaan field-nya tidak berlebihan yang akan memudahkan dalam pengaksesan data. Lanjut lagi, kita menuju ke aspek yang ke-8, yaitu kemampuan untuk diintegrasikan. Apakah skema telah disesuaikan untuk standarisasi dalam organisasi secara menyeluruh atau permodelan? Aspek ini tergantung pada konteks atau proyek dan organisasi, yaitu apakah lebih banyak terlibat pada asosiasi ekonomi atau berorientasi internasional. Tetapi aspek ini itu lebih relevan jika memiliki kemampuan untuk diintegrasikan. Jadi seberapa besar sih skema ini dapat diintegrasikan, itu merupakan aspek yang ke-8. Lanjut lagi aspek yang terakhir, yaitu kemampuan untuk dibaca. Tentunya skema ini harus bisa dibaca oleh pengguna. Apakah semua istilah dalam skema dapat dijelaskan atau tidak? Aspek ini sangatlah penting, khususnya untuk dialog staf teknik dengan orang yang datang belakangan. Terima kasih. Baiklah, berikutnya akan saya sampaikan mengenai pengukuran kriteria aspek-aspek kualitas suatu database. Seperti kita ketahui, ada beberapa aspek yang perlu diukur untuk kriteria kualitas suatu database. Yang pertama adalah aspek kebenaran. Pengukuran dilakukan kepakaran dengan meninjau tingkat kedalaman pengetahuan pada seluruh aspek tekniknya. Berikutnya adalah aspek konsistensi. Pengukuran dilakukan dengan kepakaran teknik dengan menganalisa konsistensi setiap aspek teknik pada model dan membandingkannya dengan aspek teknik lainnya. Ini adalah aspek relevansi. Pengukuran dilakukan dengan kepakaran teknik untuk menentukan seluruh aspek yang relevan dan membandingkannya dengan sebuah skema. Dan berikutnya adalah aspek jangkauan. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan kepakaran untuk menentukan seluruh kebutuhan proyek dan membandingkannya dengan skema. Berikutnya adalah aspek tingkat detail. Untuk aspek tingkat detail ini, pengukuran dilakukan dengan menggunakan kepakaran teknik untuk menentukan tingkat detail yang diinginkan dan membandingkannya dengan skema. Yang berikutnya adalah aspek kelengkapan.
Khusus untuk aspek kelengkapan ini, pengukuran dilakukan dengan menggunakan aspek jangkauan dan juga menentukan tingkat detailnya. Dan berikutnya adalah aspek minimalitas. Pengukuran dilakukan dengan kepakaran teknik untuk memeriksa apakah ada aspek-aspek yang modelkan secara berulang-ulang. Kemudian yang berikutnya adalah aspek kemampuan untuk diintegrasikan. Pengukurannya dilakukan untuk menentukan apakah penggunaan nama-nama hanya dapat dipergunakan untuk bagian tertentu atau cabang tertentu, atau dapat diterima secara keseluruhan atau secara internasional. Kemudian berikutnya adalah aspek kemampuan untuk dibaca. Pengukurannya dilakukan dengan meninjau dokumen untuk menentukan apakah setiap aspek ini dapat dengan mudah dipahami. Demikianlah pengukuran kriteria dari 9 aspek kualitas suatu database. Dan untuk bagian berikutnya, saya akan coba menyampaikan tabel database awal dari kasus kali ini, yaitu aplikasi stok material toko bangunan kelas 6. Di tabel database awal ini ada tabel pasok, tabel supplier, tabel transaksi, tabel barang, tabel material, dan tabel pegawai yang berkorelasi satu dengan yang lain. Kita akan masuk tabel yang pertama, yaitu tabel pasok. Tabel pasok ini mempunyai primary key ID pasok yang terdiri dari datanya berjenis integer dan terdiri dari 11 karakter. Tabel pasok ini memiliki foreign key, yaitu ID barang dan ID vendor, dan terkorelasi dengan tabel supplier dan tabel barang. Kemudian berikutnya adalah tabel supplier. Tabel supplier ini memiliki primary key, yaitu ID vendor, yang terdiri dari 11 karakter dan datanya berjenis integer. Dan berikutnya adalah tabel transaksi. Tabel transaksi ini terdiri dari 11 karakter, mempunyai primary key ID barang yang datanya berjenis integer dan terdiri dari 11 karakter. Kemudian tabel transaksi ini punya foreign key, yaitu mat.doc. Dan berikutnya adalah tabel barang. Tabel barang ini punya primary key ID barang, datanya berjenis integer dan terdiri dari 11 karakter. Dan berikutnya adalah tabel material doc. Tabel material doc ini punya primary key mat.doc yang datanya berjenis integer dan terdiri dari 11 karakter. Tabel material doc ini memiliki foreign key, yaitu ID pegawai. Kemudian tabel yang terakhir dari aplikasi stok material toko bangunan kelas 6 ini adalah tabel pegawai yang memiliki primary key ID pegawai yang datanya berdiri secara integer dan memiliki 11 karakter. Demikian pembahasan mengenai tabel database awal dari kasus aplikasi stok material toko bangunan kelas 6. Kemudian berikutnya rekan saya akan melanjutkan dengan aspek-aspek apa saja yang akan diukur dan pembahasan pengukurannya. Next, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek kualitas database yang ada pada database ini. Di sini kita menggunakan 3 aspek, yaitu aspek kebenaran, aspek konsistensi, dan aspek korelasi. Pengukuran aspek yang pertama yaitu menggunakan aspek kebenaran. Pengukurannya dilakukan menggunakan kepakaran dengan meninjau tingkat kedalaman pada aspek teknik. Kebenaran dalam tabel dapat dibuktikan dengan validasi data yang cocok dengan inputan yang seharusnya. Contohnya di sini di tabel pegawai kita menginput yang seharusnya, yaitu insert input pegawai, ID pegawai, nama pegawai dan alamatnya yaitu 1, nama pegawainya Joko dan alamatnya Bandung. Untuk pengukuran aspek yang kedua yaitu kita menggunakan aspek konsistensi.
Di aspek konsistensi ini, pada database-nya beberapa memiliki informasi yang seharusnya bisa didapatkan dari tabel lain dengan menggunakan kerelasian. Akan tetapi tidak dilakukan pada database tersebut. Contohnya ketika record berelasi diupdate, maka record yang berelasi ikut terupdate. Di sini ada contoh di tabel PASOK menggunakan sintaks alter tabel PASOK add constraint unique dengan menggunakan ID barang. Dan yang terakhir untuk pengukurannya, di sini kita menggunakan aspek relevansi. Di aspek relevansi ini, pengukuran dapat dilakukan menggunakan kepakaran teknik untuk menentukan seluruh aspek yang relevan dan membandingkannya dengan tabel lainnya. Di sini contohnya ada tabel supplier. Ketika kita mengetikkan sintaks update supplier set ID vendornya sama dengan 10, where ID supplier ID vendornya sama dengan 1, maka nama vendornya juga akan relevan atau sama. Yang pertama, kita akan uji pada aspek kebenarannya. Untuk di sini, kita akan menguji constraint primary key auto increment. Jadi, untuk pertama, kita akan menggunakan struktur pegawai dengan tabel pegawai. Sebagai contoh, di sini, ID pegawai sebagai primary key. Sedangkan di dalam tabel pegawai itu sudah terdapat data berupa ID pegawai dengan nomor 1, nama pegawai Agus, alamat Jakarta. Jadi di sini akan dicoba untuk menguji di mana ID pegawai akan diisikan dengan ID yang sama, sedangkan untuk nama pegawai dan alamat pegawai diisikan dengan nama yang berbeda. Query yang digunakan di sini adalah insert into, di mana pegawai, ID pegawai, nama pegawai, alamat diisikan dengan 1 dengan nama Joko dengan alamat Bandung. Hasilnya, pada saat dilakukan query tersebut tidak dapat dieksekusi atau tidak dapat dijalankan. Hal ini dikarenakan adanya duplicate entry 1 for key primary. Jadi karena syarat primary key itu adalah unik dan tidak boleh sama, sehingga pada saat dimasukkan atau diinsertkan data dengan primary key yang sama itu akan ditolak atau tidak akan dijalankan. Untuk selanjutnya, di sini kita akan menguji constraint not null. Untuk tabel yang diuji adalah tabel user, di mana ID pegawai adalah primary key. Di sini kita akan memasukkan query insert into, di mana untuk ID pegawainya diisikan 2, sedangkan nama pegawai dan alamatnya itu diisikan dengan 0. Hasilnya seperti apa? Hasilnya tidak dapat dijalankan, karena pada dalam kolom nama pegawai itu tidak bisa diisikan dengan 0. Dan harus diisikan dengan isian nama. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian terhadap constant foreign key, tabel PASOK, dan tabel supplier. Sebelum masuk ke pengujian, di sini kita akan menggunakan tabel supplier sebagai tabel induk. Sedangkan untuk tabel PASOK menggunakan tabel anak. Di tabel induk, di sini ID vendor dia berfungsi sebagai primary key. Sedangkan untuk tabel anak atau tabel PASOK, di sini ID PASOK sebagai primary key, sedangkan ID vendor menggunakan foreign key. Pengujiannya, yang pertama kita akan memasukkan tabel anak diisikan dengan data yang tidak ada di dalam tabel induk. Sebagai contoh, di sini insert into PASOK,
ID pasok, ID barang, ID vendor, jumlah pasok, di mana isinya adalah 102, 12091 dan 3 di sini. 3 di sini untuk ID vendor belum dimasukkan di dalam tabel induk. Selanjutnya 120. Di sini hasilnya tidak dapat dilakukan pengisian atau tidak dapat dilakukan insert. Hal ini dikarenakan untuk ID vendor 3 itu tidak terdapat di tabel induk, sehingga query yang dimasukkan tidak dapat dijalankan. Lalu di sini untuk selanjutnya kita akan melakukan pengujian constraint foreign key tabel pasok. Jadi di sini tabel supplier sebagai tabel induk, sedangkan tabel pasok sebagai tabel anak. Pada saat kita melakukan editing atau penghapusan terhadap salah satu data di dalam ID vendor yang merupakan foreign key dari tabel supplier dan merupakan foreign key di dalam tabel pasok, itu akan mengakibatkan tabel pasok terhapus dengan ID vendor yang sama. Hal ini dikarenakan hubungan antara tabel supplier dengan tabel pasok itu menggunakan cascade. Jadi apabila salah satu ID vendor dihapus, maka akan berakibat pada tabel pasok, di mana ID vendor yang diisi itu dihapus akan berimbas ke tabel pasok. Sebagai contoh, ada data yang terdapat di ID vendor, contohnya data 1, itu dihapus, maka seluruh data yang berada di tabel pasok dengan ID vendor 1 itu juga akan terhapus. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan pengujian terhadap aspek konsistensi. Pengujian yang pertama di sini akan melakukan duplicate entry. Jadi, di sini kita menggunakan tabel pasok, di mana ID pasok merupakan primary key dari tabel pasok tersebut. Dan selanjutnya kita akan melakukan duplicate entry pada ID pasok tersebut. Hasilnya seperti apa? Hasilnya pada saat dilakukan duplicate entry pada ID pasok, yaitu menggunakan nilai 1124, itu menghasilkan hasil yang gagal dan tidak dapat di-input. Hal ini dikarenakan pada ID pasok merupakan primary key yang tidak dapat dilakukan duplicate entry. Jadi, untuk primary key hanya akan diisi dengan ID atau input atau value yang unik. Antara satu dengan yang lain itu harus berbeda dan tidak boleh sama. Untuk selanjutnya, di sini kita coba menggunakan query alter table pasok add constant unique ID barang. Jadi pada saat kita masukkan query tersebut, apabila kode barang itu disamakan atau melakukan duplikat pada ID barang, itu seharusnya tidak diperbolehkan. Nah, hasilnya pada saat kita memasukkan query insert into pasok ID barang, ID vendor, jumlah pasok dengan value 1120, 1072, dan 200, itu menghasilkan duplicate entry 107 4K ID barang. Jadi karena kita sudah masukkan constant unique tadi, maka untuk ID barang itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan ada duplicate entry.
Untuk selanjutnya di sini akan dilakukan pengujian pada aspek relevansi. Yang pertama di sini menguji keterkaitan relasi tabel pasok dan tabel supplier, di mana tabel supplier merupakan tabel induk, sedangkan untuk tabel pasok merupakan tabel anak. Menguji constraint cascade delete pada tabel supplier. Pada tabel supplier atau yang merupakan tabel induk, itu ada ID vendor yang merupakan primary key. Nah, di sini kita akan melakukan query di mana query tersebut akan melakukan delete from supplier, di mana untuk ID vendor sama dengan 1 itu akan terhapus. Akibatnya apa? Akibatnya akan berimbas pada tabel pasok yang merupakan tabel anak, di mana pada tabel pasok atau tabel anak tersebut dengan ID vendor 1 datanya akan terhapus. Seperti itu. Jadi untuk ID vendor contohnya ada contoh yang selanjutnya, apabila kita melakukan delete untuk ID vendor 2, maka akan berimbas juga ke tabel pasok, dengan nilai ID vendor 2 itu akan terhapus juga. Untuk selanjutnya di sini akan melakukan pengujian constraint cascade update pada tabel supplier, di mana pada saat sebelum update tabel supplier ID vendor 1 dengan nama vendor PT Maju Mapan. Setelah dilakukan updating dengan menggunakan query yang ada di sini, itu untuk ID vendor dengan nama PT Maju Mapan itu diubah menjadi 10. Nah, setelah dilakukan update akan menjadi yang pertama di sini pada tabel pasok untuk ID vendornya dia masih menggunakan 1. Setelah dilakukan update pada tabel supplier mengakibatkan apabila tadi di ID vendor itu bernilai 1, itu akan berubah menjadi 10. Jadi untuk pengujian constraint cascade update di sini berjalan dengan lancar, ditandai dengan perubahan yang terjadi pada tabel supplier itu berimbas kepada tabel pasok. Baiklah, kami lanjutkan presentasi terkait dengan rekomendasi dan usulan perbaikan relasi tabel dari database aplikasi stok toko bangunan. Dari bagian sebelumnya atau presentasi sebelumnya telah dijelaskan untuk analisis database-nya juga sudah disampaikan oleh Mas Putra, kemudian juga apa saja aspek yang harus dianalisis sudah disampaikan oleh Pak Ferat. Nah, untuk perbaikan relasi database ini dilakukan menjadi bagian dari rekomendasi dari kelompok kami terkait dengan database aplikasi stok itu. Setelah dilakukan proses analisis yang terkait aspek kebenaran, konsistensi, dan relevansi, maka kita usulkan gitu yang rancangan skema basis data baru yang kita coba ini lebih efisien dan meminimalisasi redundansi sehingga dapat meningkatkan integritas data nantinya ketika ada data-data baru dan mungkin datanya akan lebih banyak gitu ya pada data stok ini. Nah, rekomendasi yang kita lakukan pada tabel awalnya ini yang ada mulai dari
tabel pasok, tabel transaksi, tabel supplier, tabel barang, tabel material doc, kemudian tabel pegawai. Nah, ini terhadap skema basis data yang lama ini kita lakukan perbaikan. Antara lain yang kita lakukan perbaikan adalah satu, memecah tabel transaksi menjadi dua tabel, yaitu yang di sini ya, yang tabel transaksi itu dipecah menjadi dua, dipecah menjadi dua, yaitu transaksi 1, tabel transaksi 1, kemudian tabel transaksi 2. Nah, tujuannya adalah di sini karena ada memang transaksi untuk origin key-nya yang berbeda pada saat menerima dan pada saat mengambil. Jadi dokumen material itu ada dua yang berbeda saat mengambil dan saat menerima. Nah, sehingga origin key-nya harus dibedakan antara transaksi 1 dan transaksi 2 yang berrelasi dengan tabel material doc gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memecah tabel material doc. Ini material doc kita pecah menjadi dua, yaitu tabel material doc ambil dan material doc terima. Karena ini di sini dokumen untuk tabel untuk primary key-nya itu ada dua, yaitu material doc pada saat menerima dan material doc saat ambil gitu ya, sehingga dua tabel ini dipecah hingga tidak ada nanti double primary key-nya gitu ya. Nah, itu yang direkomendasikan untuk kemudian menjadi tabel baru gitu. Nah, tabel barunya kita wujudkan dalam aplikasi stok material toko bahan plasma adalah seperti ini. Jadi mulai dari tabel material doc terima, terus transaksi 2, tabel pasok, tabel supplier, tabel barang, tabel pegawai, tabel material doc ambil, dan tabel transaksi 1. Nah, untuk relasinya ini sudah dilakukan relasi yang baru. Jadi mulai dari tabel utama, tabel barang gitu ya, dengan primary key-nya ID barang, di sana akan berrelasi dengan tabel transaksi, tabel pasok, dan tabel transaksi 1. Transaksi 1 dan transaksi 2. Nah, kemudian relasi yang lainnya adalah relasi pasok dengan primary key-nya di pasok gitu ya. Itu nanti berrelasi juga dengan tabel supplier. Kemudian juga untuk pegawai itu berrelasi dengan material dokumen terima, kemudian juga tabel material dokumen ambil gitu. Nah, ini relasi yang baru dari rekomendasi dan proses yang sudah dianalisis. Nah, ini pecahannya jadi dari tabel stok tabel transaksi menjadi tabel transaksi 1 dan tabel transaksi 2. Di gambarnya sudah diperlihatkan ada bagian yang ada lingkaran kuning itu di atas menjadi dua tabel. Nah, ini tujuannya agar origin key-nya di maddoc terima dan maddoc ambil itu bisa dibedakan dan tidak terjadi duplikasi. Kemudian yang kedua, ini material doc dibagi menjadi dua tabel, material doc terima dan material doc ambil gitu ya. Di sini juga ada dua primary key yang baru, yaitu material doc terima dan maddoc ambil. Nah, ini tujuannya biar ya nanti bisa dibedakan karena jumlah
materialnya memang juga berbeda gitu ya antara terima dan ambil gitu ya. Nah itu yang kita buat tabelnya seperti ini. Nah kemudian untuk kesimpulannya, sehingga kita dari hasil analisis baik dari aspek kualitas skema database disimpulkan bahwa skema database pada aplikasi stok memiliki kualitas yang relatif kurang baik jika dinilai dari aspek kebenaran, konsistensi, dan relevansi, sudah disampaikan oleh Mas Putra. Kemudian kondisi kualitas skema database yang kurang baik dapat berpotensi timbulnya berbagai permasalahan di aplikasi. Jadi kalau aspek kebenaran, konsistensi, dan relevansi itu tidak bagus, tidak baik, maka nanti di belakangnya misalnya ada redundansi data, ada duplikasi data, dan ada data-data yang kemudian tidak bisa diolah lebih lanjut menjadi hasil dari aplikasi gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, perlu dilakukan perbaikan skema database untuk menghindari timbulnya permasalahan yang lebih rumit dan semakin sulit diperbaiki. Jadi tadi sudah dilakukan rekomendasi, kita usulkan untuk perbaikan data skema database sehingga permasalahan yang lebih rumit dan sulit diperbaiki itu lebih diminimalisir. Baik, kemudian saran-saran untuk aplikasinya adalah kita menyarankan untuk evaluasi kualitas database terkait dengan aplikasi ini gitu. Jadi kalau ada aplikasi yang terhubung dengan aplikasi stok ini, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait dengan kualitas database. Nah, perlu diperhatikan dari aspek kebenaran, aspek konsistensi, dan aspek relevansinya. Kemudian membuat skema database baru dan diterapkan pada database yang ada pada aplikasi stok. Jadi database baru ini perlu diterapkan pada aplikasi stok biar proses-proses di aplikasi stok lebih baik dan lebih cepat. Kemudian pada database baru untuk bagian stok dilakukan perubahan dengan menambahkan 4 tabel baru sebagai koreksi gitu ya, agar proses indeks lebih baik, pencarian data lebih cepat, dan proses secara keseluruhan dari aplikasi stoknya juga lebih baik. Dan juga aplikasi-aplikasi yang terhubung dengan aplikasi stok ini juga akan didukung untuk proses yang lebih cepat dan lebih baik. Demikian untuk bagian dari rekomendasi perbaikan pada aplikasi stok untuk kebutuhan seman.